Selamat malam, tentu saja diskusi teman sepaham seperti biasa juga hari ini adalah minggu yang ketiga, barangkali kita bisa kemudian bersama-sama di minggu malam Senin ya, seperti biasa bahwa setiap minggu kita akan menghadirkan narasumber atau teman berbincang yang kali ini kita akan kedatangan seorang anggota dewan di Kabupaten Majalengka ya, Kang Jejem Muhammad Hanu Rajasa, yang sebentar lagi akan bersama-sama dengan kita semua kaitan dengan malam perbincangan pada hari ini. Tentu saja tidak jauh dari seputar bagaimana kemudian wakil rakyat menjadi wakil rakyat. Ya, seperti biasanya. Terima kasih nih teman-teman yang sudah hadir. Ada Arkan Rafasya di Hong Kong. Oi Hong Kong, selamat malam tentu saja. Salam oi oi oi. Lalu juga ada Rasidias Iyas Harapan Jaya Riau hadir, sukses terus Mas ya, sama-sama. Juga tentu saja bagaimana kabar di Riau, selamat malam teman-teman di Riau, salam buat teman-teman di sana ya. Ada Pak Uun Untami Harja juga, selamat malam Pak Uun di Cirebon atau tepatnya di Sumber ya, selamat malam. Ada juga Kang Midi Tarmidi ya, Hilir juga sudah hadir. Dan tentu saja diskusi teman sepaham seperti biasa setiap hari Minggu atau mingguan ini akan kita kehadiran beberapa atau teman-teman berbincang yang tentu saja malam ini sekali lagi kita akan berbincang dengan salah seorang anggota dewan di Kabupaten Majalengka, Kang Jejem Muhammad Hanu Rajasa, dan sebentar lagi akan bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan, terutama Saung Iga, Saung Eri, ada Majalengka Mart, ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu kemudian ada Abah Geyot, juga ada Al Pucok, YouTuber, kemudian ada Subur Jaya Mebel, dan tentu saja ada Niaga teman sepaham ya. Sekali lagi tentu saja selamat nanti bersama-sama berbincang ya. Juga ada Nisa. Nah, ini ada juga sudah hadir tentu saja. Nanti kita akan bersama-sama ya dengan Pak Jejem ya. Kang Haris Pauji, dosen di Universitas Majalengka juga sudah hadir, terima kasih. Dan tentu saja malam ini kita akan berbincang tentang bagaimana, bukan kiprah atau apapun, tapi yang jelas bahwa kemudian wakil rakyat sering menjadi satu bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, dan tentu saja selalu saja menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita bicarakan atau kita perbincangkan, apalagi pada situasi-situasi yang memang membutuhkan bagaimana ketika kemudian negara harus hadir. Dan tentu saja ada berbagai macam banyak pertanyaan dari teman-teman juga bahwa sejauh mana kemudian mereka bisa melakukan upaya-upaya pemikiran dan gagasan-gagasan yang kemudian tentu saja bisa membantu kita sebagai masyarakat. Sambil menunggu Kang Jejem dan teman-teman untuk juga memberikan apresiasi, tentu saja mari kita dengarkan sebuah lagu. Saat ku pulang, tak ada lagi
Hutan-hutan goyang rindang, sungai-sungai goyang tenang. Di sana ku lahir, di sana ku dibesarkan. Tetapi kini semua tiada lagi, tinggal cerita masa lalu. Hutan-hutanku dibakar, sungai-sungaiku tercemar oleh kerakusan dan kesombongan oknum penguasa, oknum pengusaha, oknum penguasa, oknum pengusaha. Oh, 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 oh. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Oh, 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 oh. La, 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 la. Satu bulan tak ada lagi senyuman, sekedar mengajakku untuk singgah sebentar. Gemuruh angin dan embun di dedaunan yang selalu setia saat membangunkan. Hutan-hutan goyang rindang, sungai-sungai goyang tenang. Di sana ku lahir, di sana ku dibesarkan. Tetapi kini semua tiada lagi, tinggal cerita masa lalu. Hutan-hutanku dibakar, sungai-sungaiku tercemar oleh kerakusan dan kesombongan oknum penguasa, oknum pengusaha, oknum penguasa, oknum pengusaha. Ya, sekali lagi bahwa diskusi teman sepaham malam hari ini kita akan kehadiran seorang narasumber ya, yang kebetulan adalah sebagai anggota dewan di Kabupaten Majalengka. Beliau adalah Komisi 4 di wilayah kerjanya. Jadi mungkin Komisi 4 itu adalah yang menangani kesejahteraan sosial atau yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi atau nanti kita akan sama-sama berkenalan langsung dengan Kang Jejem Muhammad Hanur Rajayasa yang sebentar lagi ada di bersama-sama dengan kita tentu saja. Dan apa yang akan kita perbincangkan malam ini adalah tentu tentang keberadaan seperti dalam poster ya, bahwa
wakil rakyat atau suara wakil rakyat, dan kemudian juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ini yang tentu saja menimpa rakyat. Dan rakyat sudah hadir. Di sini ada Kang Alan Rustialan di Ciamis, ya, selamat malam. Ada Wipi Talita juga, kemudian ada teman-teman yang lain, ada Ci Wahong Jaya, Kang Haris dosen, lalu kemudian ada Nisa juga, ya, selamat malam. Nanti mungkin kita akan bersama-sama. Untuk teman-teman silakan juga melakukan apresiasi terhadap Kang Jijem ini, karena kalau kemudian kita berbicara wakil rakyat, lalu kemudian apa aktivitas yang menjadi dominan di wilayahnya, tentu saja mungkin ada banyak yang mesti kita perbincangkan nanti tentang apa sih sebenarnya yang mereka lakukan selama ini, lalu kemudian juga sejauh mana kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nah, mungkin ini yang agak berat sedikit, ya, artinya bahwa kita mungkin juga tidak terlalu memahami bagaimana kemudian karena sering juga aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang itu tidak pernah terpublikasikan. Apakah memang seperti itu? Nanti mungkin juga nanti kita akan bersama-sama berbincang dengan Kang Jijem atau Kang Muhammad Hanur Rajasa. Tentu saja dalam perbincangan yang tenang-tenang saja, perbincangan yang asik tentunya, sesuai dengan ruang kita, yaitu diskusi asik berakustik atau diskustik, ya. Ya, sekali lagi Diskusi Kemanusiaan tentu saja bisa hadir, juga didukung oleh teman-teman. Ada Saung Eri, ada Saung Iga, ada Majalengka Mat, ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, lalu kemudian juga ada Abah Geyot, ada Pucok YouTuber, kemudian ada Subur Jaya Mebel, dan tentu saja ada Niaga Teman Spam. Dan ada juga Kenji Gumilang, ya. Teman-teman yang sudah memberi dukungan tentu saja terima kasih, dan tentunya buat teman-teman yang akan bergabung silakan untuk menghubungi nomor yang sudah ada di poster, ya, untuk kemudian melakukan komunikasi tentu saja. Angin berdesir, selalu aku padamu, yang ramah tak pernah malas, selalu mengingatkan aku padamu. Inilah desaku, temanku, inilah desaku, inilah temanku.
Ya, 74.000 desa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tentu potensi besar yang kita miliki, yang bisa saja menjadi potensi yang luar biasa apabila kemudian memberikan ruang-ruang keleluasaan lalu kewenangan juga kepada desa ya. Keberpihakan pemerintah dalam hal ini dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kemudian dengan segala pernak-perniknya tentu juga telah memberikan keleluasaan dan telah memberikan yang seharusnya memang dilakukan dan dirasakan oleh desa, yang kemudian tentunya sekali lagi harus menjadi potensi, harus menjadi kekuatan, harus menjadi hal yang kemudian bisa menjadikan kita menjadi kekuatan. COVID-19 atau virus corona ini memang telah meluluhlantahkan semua aspek kehidupan yang sedang kita kerjakan sebetulnya. Nah, lalu kemudian tentu saja juga tidak terlepas bagaimana kemudian negara melakukan perlindungan terhadap masyarakat, yang salah satunya adalah bagian terpenting dari sebuah kebijakan tentu saja adalah legislatif ya. Ya, jadi legislatif dalam hal ini tentu saja mempunyai peranan penting pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Tentu saja sebuah kebijakan yang kemudian arah sasarannya adalah masyarakat, mestinya adalah menjadi satu representasi dari keterwakilan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana kemudian ini dilakukan oleh teman-teman di legislatif, tentu saja sekali lagi nanti kita akan berbincang dengan salah seorang di antaranya ya. Kita masih menunggu konfirmasi kehadiran karena ya sementara saya ingin menyapa dulu teman-teman. Ya, ada Rorompok PSBB Majalengka. Salam teman sepaham tradisi berdesa dari Rorompok PSBB Majalengka. Ya, selamat malam tentu saja buat teman-teman di Rorompok PSBB Majalengka ya. Ada Kang Belaga Waruampes di sana. Ada Dinas Bila juga, lalu kemudian ada Pak dosen Doni Susandi, dosen Fakultas Teknik di Universitas Majalengka. Ada warga baru ya tentu saja, Kang Asep Herdiana kalau tidak salah, Pak Doni Susandi ya. Salam buat Kang Asep tentu. Ya, kemudian ada juga Alan Rustialan ya, Kang Alan Rustialan di Ciamis. Tetap bersepeda karena bersepeda adalah menjaga kehidupan ya, terus menjaga keseimbangan. Karena hidup harus seimbang dan untuk terus tetap berjalan tentu kayuhan demi kayuhan harus terus tetap dilakukan. Ada Wipi Talita juga, lalu kemudian ada Ciwahang Jaya, ada Kang Haris Oji juga dosen Universitas Majalengka. Selamat malam juga buat teman-teman mahasiswa di Universitas Majalengka ya. Ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Ekonomi, dan tentu saja ini juga menjadi bagian penting dari sebuah kekuatan di satu wilayah. Bagaimana kemudian tingkat kecerdasan atau ilmu yang didapatkan tentu saja pasti akan sangat bermanfaat. Buat Nisa juga selamat malam. Ini masih tetap hadir dan tentu saja juga pasti ingin berbincang juga dengan kita nanti ya. Diharap bersabar dulu untuk teman-teman yang tentu saja kita masih menunggu kehadiran Kang Bejem juga. Ya, ada Kang Midi Tarmidi, ada Bunda Cula, ada Kang Midi Tarmidi Warawarau di Jaji 7, ada Pak Unta Miharja, Pak Haji selamat malam juga di Sumber ya, atau tepatnya di Cirebon. Lalu kemudian ada Rasidia Yas ya, Harapan Jaya Riau hadir, sukses terus Mas. Selamat malam di Riau, apa kabar? Bagaimana kondisi di sana?
dalam situasi sekarang ini, tentu juga mungkin bisa berbagi dengan kita di sini. Ada Arkan Rapasya juga di Hong Kong. Selamat malam, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Ada Pera, Pei Zintiana, Mama Athena juga sudah hadir. Ya, sekali lagi bahwa ruang diskusi teman Supam ini adalah ruang berbagi, ruang saling memberikan informasi, saling menginspirasi, dan tentunya juga bersilaturahim yang ini bisa kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat tentu buat kita semua, karena ada berbagai banyak informasi yang mungkin bisa kita dapatkan di ruang diskusi teman sepaham kali ini. Dan tentu saja diskusi teman sepaham bisa hadir karena memang didukung oleh teman-teman ya. Ada Saung Eri, ada Saung Iga, lalu kemudian juga ada Majalengka Mart, lalu kemudian juga ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, ada Abak Yeyot, lalu kemudian ada Alpucok YouTuber, kemudian ada Subur Jaya Mebel, dan tentu saja ada Niaga Teman Sepaham dan Kenji Gumilang ya. Ya, selamat malam juga Kang Bayu Saiful Ulum. Salam KA Dewan ya. Nah, ini sementara kita masih menunggu dalam perjalanan, mungkin beberapa saat lagi bisa hadir di sini. Ya, Kang Muhammad Sudrajat juga sudah hadir, terima kasih. Ya, ada pemuda tani Isar, jadi nanti kita akan bawakan juga sebuah lagu, tentu saja kebetulan sudah ada di yang akan kita bawakan pada malam hari ini, Kang Bayu Saiful Ulum ya. Lagunya tentang petani ya, karena petani juga menjadi bagian sangat penting pada hari-hari belakangan ini, kaitan dengan ketahanan pangan yang terus harus dibangunkan. Dan tentu saja dunia pertanian adalah dunia ketahanan pangan yang tentunya menjadi sangat vital dan sangat penting untuk saat ini tentu saja ya. Ya, kita semua berharap bahwa apa yang kemudian kita lakukan ini juga tentu akan berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Juga pun demikian dengan keberadaan petani, di mana pangan kita selalu tetap terjaga dengan keberadaan petani. Untuk itu untuk tidak kemudian keliru memberlakukan petani, jangan sampai kemudian ada upaya-upaya dari teman-teman ya. Ini ada petani Isar, ada petani muda di Argapura juga teman-teman yang tentunya sudah memiliki berbagai macam pengetahuan dan wawasan, tentu harus ditunjang dengan segala hal, termasuk juga oleh teknologi ya. Jangan sampai kemudian alokasi yang ada digunakan oleh hal-hal yang mungkin juga tidak masuk akal ya, karena belakangan ini ada alokasi yang di pusat itu ditujukan untuk hal-hal yang mungkin kita agak mengernyitkan dahi ya, kalau kemudian ada alokasi yang secara logika mungkin tidak masuk dalam wilayah yang kemudian kita sebut dengan petani muda bertani bergaya. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja.
Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Bergerak, bekerja, bertani, berani, ambil cangkul, sebarkan benih, tanami tanahmu. Ambil pangkur, tebas ilalang, singkirkan segala penghadang. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Bergerak, bekerja, bertani, berani, petani muda, bertani bergaya, merebut zaman yang sirna. Petani muda, bertani bertahta, masa depan kan terjaga. Petani muda, bertani bergaya, siapkan fasilitasnya. Petani muda, bertani bergaya, prioritaskan anggarannya. Petani muda, bertani bergaya, saatnya negara ada. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Ayo, 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 kita bertani. Ayo, 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 kita berani. Ambil cangkul, sebarkan benih, tanami tanahmu. Ambil pangkur, tebas ilalang, singkirkan segala penghadang. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Ayo, 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 kita bergerak. Ayo, 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 kita bekerja. Petani muda, bertani bergaya, merebut zaman yang sirna. Petani muda, bertani bergaya,
Kang. Ya, sekali lagi diskusi teman sepaham malam hari ini kita akan kita akan berbincang sekali lagi dengan salah seorang anggota Dewan di Kabupaten Majalengka Komisi 4 Kang JJ Muhammad Hanurajasa, berbicara tentang berbicara tentang apa saja, tentang wilayah legislatif barangkali, lalu kemudian juga berbicara tentang banyak hal yang enggak cari. Langsung saja. Langsung baik. Aduh. Siap. Kita kumaha. Iya bae. Asal kinga gendutan bae teh. Soalnya cocok nutrisinya sih kana. Itu nutrisinya teh ya aya nama non. Begitu berhenti merokok sih. Oh gitu. Nah itulah ada banyak harapan kalau sudah berhenti merokok ya. Ya teman-teman, selamat malam sekali lagi. Mungkin beberapa saat kita sudah bersama-sama tadi sekitar 10 atau 15 menit ya. Jadi sekarang kita sudah kehadiran rombongan. Ya, seperti yang sudah disampaikan sejak tadi awal perbincangan kita, lalu kemudian juga di poster juga sudah terpampang ya, bahwa malam ini kita akan bersama-sama berbincang seperti biasa di diskusi teman sepaham malam Senin ya. Jadi setiap hari Minggu kita akan kehadiran beberapa teman sahabat handai tolan dan bisa kemudian disebut sebagai narasumber ya. Lah. Jadi seperti Pancasila ya, sumber dari segala sumber. Tapi yang jelas bahwa kemudian kehadirannya bersama-sama dengan kita di sini adalah sebagai teman, teman berbincang di Minggu malam Senin barangkali. Jadi karena ruang diskusi teman sepaham ini bisa kemudian menjadi ruang berbagi, kemudian juga berbagi banyak hal, berbagi informasi, berbagi inspirasi, bahkan mungkin mengedukasi kita semua juga ya. Maka kemudian diskusi teman sepaham ini setiap hari Minggu selalu saja kita menghadirkan beberapa teman yang tentu saja memiliki kapasitas di bidangnya ya, karena tentu kebetulan juga beliau sudah hadir dan sudah disampaikan juga beberapa kali barangkali, kemudian juga di poster juga sudah terpampang bahwa nanti tolong dikoreksi lagi apabila salah. Saya ini kenalnya Kang Jejem sebetulnya. Ya, kalau kemudian ada nama lain di nama yang formal barangkali itu teman-teman yang lebih memahaminya ya. Kang Jejem atau Kang Muhammad Hanurajasa ini adalah salah seorang anggota Dewan di Kabupaten Majalengka Komisi 4 ya Kang. Ya. Ya. Banyak yang kemudian tidak paham sebetulnya. Jadi silakan nanti bisa berkenalan Komisi 4 itu apa bidangnya dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa beliau ini sudah 2 periode ya. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah lamun bahasa Sunda mah tos sakulit sadaging gitu, kaitan dengan dunia legislatif ya. Jadi mungkin juga nanti bisa bahkan mungkin kita bisa berguru nanti siapa yang mau jadi anggota dewan menjadi 2 kali periode. Siap jadi konsultan. siap jadi konsultannya. Mudah-mudahan juga apa yang kemudian sudah dibaktikannya khususnya kepada Kabupaten Majalengka tentu akan bermanfaat buat kita semua, dan kita doakan semoga karirnya tetap terus sesuai dengan cita-cita yang nanti juga mungkin akan kita perbincangkan. Silakan Kang. Amin. Mungkin ingin berkenalan lebih dahulu. Ini kita sudah ada kehadiran teman-teman. Nanti saya sebutkan dulu supaya juga nanti gampang menyalaminya ya. Ini ada
Arkan Raffasia. Nah, ini Arkan Raffasia ini seorang tenaga kerja di Hong Kong. Dan kebetulan anggota OI Mang Ming. OI OI-nya merah putih. Ya, sering hadir juga di sini, kemudian juga sering saling berbagi juga, mengabarkan bagaimana kondisi di Hong Kong, apakah sama dengan di kita gitu. Jadi kita bisa dapat informasi dari sana. Ada juga Rasidias Iyas, ya, ini seorang kepala desa di Riau ya, Desa Harapan Jaya. Ayam berenang gitu ya? Harapan Jaya saya waktu di Bengkulu juga ada pernah, cuman namanya Bukit Harapan. Oh, Bukit Harapan. Bukan Ini Harapan Jaya. Namanya Harapan Jaya. Ini Desa Harapan Jaya. Pakep. Kepala desa, no. Ya, lalu ada Midi Tarmidi, ini wara-warau di Jati 7 ya. Ada Siap. ini pasti kenal barangkali Kang Uun Hunta Miharja, Pak Haji Uun Hunta Miharja dulu pernah jadi fasilitator kabupaten di Kabupaten Majalengka waktu PNPM. PNPM Ya, ya. zaman PNPM perdesaan. Ini di Cirebon ya, Kang Uun ini. Lalu kemudian ada Nisa juga, ada Bunda Culah juga, nih macam-macam kalau di Facebook namanya. Ada Kang Haris Fauji, dosen Unma ya di Fakultas Ekonomi, kali temannya Pak Dadang Sudirno ya. Lalu ada Ciwahang Jaya ini di Tanjung Sari. Kemudian ada Wipi Talita, ada Alan Rustialan, ini pesepeda di Ciamis ini. Jadi sering melakukan perjalanan sepeda di tiap-tiap kabupaten. Ada Ian Sepian, juga ada Rorompok PSBB Majalengka, Kang Balagawan Wampes, mungkin tetanggaan di sana ya karena dekat dari situ. Ada Pak Doni Susandi juga di Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Ada Dinsbila, ada Perapes, ada. Nah, kalau ini mungkin teman lama ini. Untung nggak diajak sama saya. Jadi monitor dia. Ya, bisa nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh ya. Ada Bayu Saiful Ulum, selalu ngaku saja hadir walau telat gitu. Jadi sok hadir wae emang tapi telat aja. Ada Muhammad Sudrajat juga. Kemudian ada kalau ini Bang Ilham di Sulaiman itu juga dari Indramayu. Dia Indramayu, dia seorang sastrawan. Ada dari Tri Gumilang, ada Umi Amran, ada Pak Cik Himawan juga ada. Nice. Ya, selamat malam Pak Cik. Pak Cik. Ya. Ada Hujan Keruh juga. Ya, salam. Langsung di Sami-sami salam Pak Cik. Ya. Pertanyaan yang paling penting adalah enak nggak sih jadi anggota dewan selama ini? Bahasa Indonesia sih teh. Langkung, pada bahasa Sunda mangga, pada bahasa Indonesia mangga. Oh, bahasa Indonesia soalnya nih. Iya, ada yang jauh juga Ada soalnya. yang jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman sepaham yang malam ini bisa sama-sama ikut menyimak dan memantau, terutama Pak Cik, Kang Bayu, segala macam, mungkin satu persatunya tidak bisa saya sebutkan. Kembali ke pertanyaan yang tadi Kang Imam ungkapkan, bicara enak tidak sih jadi anggota dewan gitu ya. Ini relatif gitu kan. Paling tidak enaknya kalau udah di demo sama Kang Iman gitu. Itu yang paling tidak enaknya. Itu yang suka demo. Kalau bicara tidak enaknya di situ. Ya enaknya sih nggak usah di ini, nanti banyak yang kabita mungkin gitu kan. Iya. Kalau masalah enaknya, ya saya cerita yang tidak enaknya aja lah gitu ya. Biar bisa dikatakan juga sebagai satu pemahaman, satu pembelajaran. Oh, kata Kang Jejem katanya ternyata nggak enaknya itu salah satunya kalau didemo sama Kang Iman gitu. Saya bernyanyi bukan demo. Nyambil santai aja. Ya. Artinya hubungan tadi dengan Kang Iman tadi, alhamdulillah saya di periode kedua sekarang. Ya. Di mana di periode kedua ini kebetulan saya di Komisi 4. Kalau di Komisi 4 tuh hubungannya dengan Kesra.
Oh, kesejahteraan kesejahteraan rakyat. rakyat. Di situ leading sektor saya ada dinas pendidikan, Dinas sosial. dinas sosial, Oh, sosial. dinas kesehatan, Ya. 2 rumah sakit umum ini gitu, Cideres sama Majalengka. Bagian wilayah Masuk, kerja ya. Kang Jejeng ya. Masuk dalam wilayah kerja Komisi 4, termasuk dinas DPP KB gitu kan. Nah makanya ini juga sedikit promosi juga untuk KB mungkin nanti kita. Oh iya. Terus ada satu lagi Dispora dan ini perpustakaan dan arsip. Oh, kearsipan. Kearsipan Perpustakaan dan kearsipan. itu yang menjadikan leading sektor saya, dan alhamdulillah dalam kesempatan yang sekarang dipercaya sama kawan-kawan di Komisi 4, saya sebagai ketuanya juga gitu. Ya ya ya. Jadi memang beda dengan periode yang pertama. Saya satu periode yang kemarin itu bicaranya di Komisi 2 tentang ekonomi, perekonomian dan pendapatan. Nah, ini agak kontradiktif gitu kan. Di situ kita melihat tentang pendapatan apa yang diinikan di Majalengka tercinta ini. Ya ya ya. Kalau di Komisi 4 ini ceritanya justru dari pendapatan yang didapatkan ini bagaimana implementasinya untuk kesejahteraan rakyatnya kan gitu. Ya. Ya alhamdulillah juga, tapi dalam kesempatan ini akhirnya secara wawasan ataupun secara penerahan hari-hari itu jadi agak nyambung juga gitu dari yang periode pertama dulu gitu. Eta Kang Iman eta tang yeuna heula lah gitu ya. Oke. Minggu lalu kita juga menghadirkan Kabid Dinas Sosial Rehabilitasi Sosial Kang Dani ya. Dani Nah, ya. Kang Dani Eka juga sudah minggu kemarin hadir di sini. Kemudian juga maksud saya sampaikan itu berarti masih ada kesinambungan dengan minggu lalu. Mudah-mudahan ya. Pembahasan pada hari ini tentang kesejahteraan sosial. Banyak hal yang kemarin juga kita perbincangkan di sini. Oh ya, ada Pak Gatot Sulaiman, Pak Kabid di Kominfo. Selamat malam, Pak Gatot. Ya. Terima kasih juga sudah hadir. Dan tadi sebetulnya ada satu pertanyaan apa ini? Hujan keruh ya ini. Ada satu pertanyaan, apa sih aspirasi katanya, mungkin kita bisa jawab karena kebetulan bahwa tema malam hari ini juga atau perbincangan pada malam hari ini juga mungkin agak sedikit mempertanyakan apa kabar wakil rakyat ya, karena apakah ini sebuah keseimbangan atau tidak mengenai pemberitaan yang diberikan, sehingga kadang kabar-kabar tentang wakil rakyat sering jadi lebih banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menimpa rakyat yang disampaikan oleh pers ya, atau dalam hal ini oleh dunia jurnalistik. Nah, pertanyaannya apakah padahal tadi sudah disampaikan oleh Kang Jejeng, wilayah kerja anggota dewan itu begitu banyak ya. Betul. Tadi ada rumah sakit saja di Komisi 4 itu bagian Kang Jejeng, lalu di DPP3KB, lalu di dinas sosial dan sebagainya. Nah, ini kadang memang selalu tersembunyikan ataukah memang kurang, atau ada semacam ketertutupan ya kegiatan-kegiatan tentang legislatif ya, karena selama ini selalu tertutup oleh kegiatan-kegiatan eksekutif, sedangkan rakyat ini sebetulnya sedang bertanya ini kemana wakil-wakil yang selama ini menjadi representasi dari pemikiran dan gagasan mereka ya. Padahal tadi disampaikan banyak gagasan yang sudah dilakukan. Pendapat Kang Jejeng gue ini. Jadi gini, oke, saya sedikit juga mungkin memberikan satu gambaran tentang panggilan dulu saya gitu ya. Saking akrabnya apa yang diungkapkan sama Kang Iman itu dengan manggil saya Jejem, itu nama saya kecil gitu ya. Oh iya. Artinya di dewan memang ada yang manggil saya Jejem, ada yang manggil saya Pak Tatang gitu ya.
tapi semuanya ya saya nengok. Cuman dalam hati kalau yang manggil Jejem berarti oh ini udah kenal dengan saya dari kecil kan gitu ya. Kalau yang manggil Tatang berarti itu hanya melihat dari akte saya dan memang keterdaftaran saya di Dewan juga Hanura Jasa Tatang Riana gitu kan. Oh iya. Oh berarti ini kenalnya baru sekarang di Dewan kan gitu ya. Mang Min suka panggil apa ini? Ya. Kalau Moming AJJ yang jelas gitu kan. Ini soalnya barangkali malam juga Pak Gatot gitu ya. Pak Gatot juga taunya Pak Tatang gitu kan, makanya ya, perlu diklarifikasi. dengan Kang Iman sekarang bicara Kang Jejem siapa sih Kang Jejem ya orang nama kenal cuma gitu. Jadi perlu saya klarifikasi. Saya juga ditemani sama Ming Chow dan kawan dan anak saya yang nomor 2. Kebetulan memang Pak Gatot di pariwisata ini anak saya itu kebetulan gitu ya. Saya bawa-bawa ya. Sengaja juga untuk bercampur baur dengan komunitas gitu ya di Majalengka. Baik Kang Iman, jadi seperti tadi apa yang dilontarkan pertama dari masalah apa kabar gitu Dewan gitu ya. Yang dalam hal ini mungkin kita tahu semua dari Dewan ini sebetulnya memang ada 3 pokok fungsi yang harus dijalankan. Yang pertama saya rasa mungkin tidak usah terlalu detail juga, di situ ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, penganggaran gitu, dan salah satunya fungsi legislasi, pembikinan undang-undang. Nah ini semua mungkin bicara di aspirasinya tadi yang dikatakan sama Hujan Keruh kalau nggak salah ya. Apa itu dengan aspirasi? Salah satunya saya ungkapkan bahwa itu bisa dikatakan keinginan gitu ya, keinginan dari masyarakat yang kami saring gitu kan, yang kami saring untuk dijadikan satu program kegiatan ataupun bantuan langsung ke masyarakat yang diinginkan. Itu secara dasarnya. Cuman dalam hal ini kami di Dewan ada bahasa yang lebih ini lagi, dasar dari aspirasi itu kami masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran. Di pokok-pokok pikiran ini memang kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita lalui mekanismenya, bahwa kalaupun pokok-pokok pikiran ini kita munculkan di tahun ini gitu, itu bukan berarti bisa langsung direalisir dalam tahun ini. Artinya memang pokok-pokok pikiran kami yang masukkan di tahun ini itu digodok kembali dengan tim anggaran dari pemerintah daerah, eksekutif ya berarti ya, dengan eksekutif segala macam untuk disepakati menjadi satu program kegiatan. Ya. Nah pelaksananya adalah itu untuk tahun depan. N1 berarti ya. N-1. Gitu. Nah ini sebetulnya jalur-jalurnya kalau saya secara pribadi ya sebetulnya jalur reses yang dikatakan di kedewanan itu hanya untuk secara formal kedinasan gitu ya, bahwa kami harus kembali lagi ke masyarakat mengadakan dari aspirasinya dan sebagainya. Nah di luar itu sebetulnya kalau saya secara pribadi macam Ming Chow segala macam juga tahu persis ya, sebetulnya reses itu hampir tiap hari gitu ya. Kalau memang ada yang mau datang, ada yang mau untuk cerita, ada yang berbincang dan lain sebagainya, yaitu saya secara pribadi lakukan itu juga gitu kan. Jadi artinya yang secara formal memang kedinasan ada dikatakan reses dan itu per 3 bulan sekali gitu kan. Yang non formalnya juga ya alhamdulillah macam sekarang macam Kang Bayu segala macam udah belas saja, soalnya nggak ada pintu pagar di saya gitu kan. Pagar juga ada, pintunya tidak dipasang karena rusak bukan apa-apa gitu kan. Jadi yang namanya reses dengan Kang Bayu bisa tiap malam gitu. Kuat-kuatan ngopi aja sama dia gitu. Ya itu mungkin Kang Iman jadi pemahaman yang ada dari saya secara pribadi gitu untuk menyikapi perjalanan selaku dewannya. Masalah sekarang terekspos atau tidaknya buat saya secara pribadi gitu kan. Hampir dikatakan mungkin tidak terlalu saya pikirkan gitu.
yang paling penting saya mencoba berbuat, saya mencoba untuk menunaikan fungsi saya sebagai dewan gitu kan. Siapapun masyarakatnya yang memang mau dekat, yang mau bicara, mau ngobrol, ya saya layani gitu. Oke. Ya, menarik Kang. Jadi itu teman-teman ya, bahwa sebetulnya apa yang kemudian, nah ini secara tidak langsung sebetulnya sudah memberikan tips ya buat teman-teman yang tadi di awal pembicaraan, bagaimana kemudian Kang Jejem ini 2 periode bisa menjadi anggota Dewan di Kabupaten Majalengka. Salah satunya adalah tadi ya, bagaimana kemudian cara beraktivitasnya. Salah satunya adalah menyerap aspirasi. Jadi tidak hanya pada forum-forum formal gitu ya. Kan suka ada ya masa reses, dan itu adalah masa menyerap aspirasi. Nah, apa yang kemudian oleh Kang Jejem melakukan tidak hanya pada saat-saat ruang-ruang formal ya, reses, tapi bahkan bisa kemudian setiap hari melakukan reses, perbincangan dengan masyarakat, karena sangat membuka lebar-lebar pintu rumahnya. Dan ini mungkin bisa menjadi kesimpulan pertama, tips pertama dari menjadi anggota Dewan 2 periode adalah salah satunya membuka ruang-ruang aspiratif ya. Untuk kemudian bahkan mungkin ketika Kang Jejem ada di warung kopi dan sebagainya bisa melakukan penyerapan aspirasi, dan ini yang mestinya dilakukan. Sangat menarik sebetulnya, apalagi kemudian bahwa beliau ini juga tidak alergi terhadap pers atau terhadap komunitas, dan siapapun boleh memberikan seperti sekarang ya. Ini sebetulnya hanya kemudian sebagai teman saja beliau hadir ke sini, juga tidak dengan cara-cara yang biasa dilakukan sebagaimana ini 2 kali periode dan tidak main-main. Jadi ketika kemudian datang hadir dan bersama-sama dengan kita sini, ini adalah anugerah buat kita semua. Ini teman-teman yang sudah hadir ya, Kang Jejem bisa hadir di situasi yang ala kadarnya seperti ini. Dan apalagi kemudian juga harus berbincang juga dengan teman-teman dengan hal-hal yang agak agak berat ya, karena bagaimanapun juga seperti tadi kita sampaikan ya, apa kabar teman-teman di anggota dewan, dan tentu saja salah satu jawabannya adalah hari ini bagaimana beliau atau teman-teman di dewan melakukan aktivitas di wilayah kerjanya. Tapi sebetulnya satu pertanyaan, apakah setiap anggota dewan itu siap untuk dipublis? Karena mungkin salah satunya tadi Kang, bahwa ada anggapan legislatif ini agak tertutup untuk dipublikasikan gitu. Apakah hanya mungkin ya Kang Jejem saja yang jadi dipublis? Kalau masalah itu gitu ya, saya sendiri menyikapinya macam begini Kang Iman. Artinya saya ada juga di suara masyarakat Majalengka segala macam gitu ya, di grup itu sama-sama berinteraksi. Jadi dalam posisi-posisi seperti itu memang ya kalau saya secara pribadi punya pemikiran lah, tidak ada salahnya untuk coba ikut mengobrol, coba untuk ikut berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Artinya barangkali justru dari situ, kalaupun tidak juga diungkapkan ke saya, cuman dari situ saya dapat satu pemahaman yang berharga gitu kan. Dan kalau bisa itu memang menunjang kedinasan saya gitu kan. Sering mungkin zaman di Komisi 2 saya sering dengan Pak Gatot, ya Pak Gatot selamat malam lagi nih. Bicara tentang pariwisata, bagaimana saya mencoba sama Kang Bayu mengangkat tentang Awilega gitu ya. Yang sekarang alhamdulillah saya tadi siang aja baru pulang dari sana juga sama keluarga. Melihat kemajuan yang dulu namanya Bukit Nirung, sekarang sih udah bisa jadi satu objek yang cukup menarik dengan berganti nama. Kebetulan memang pas pembukaan membersihkan areal segala ketemu batu yang mirip Semar, makanya sekarang disebutnya Bukit Batu Semar gitu ya. Itu dari awalnya saya
atas informasi dan atas aktivitas saya dengan komunitas Kang Bayu dan komunitas Batu Asahan waktu itu yang ada, termasuk juga Mingcow gitu ya, dari kedai barayanya, itu ikut mendorong itu, dan dari situ ada pemahaman yang saya dapatkan, sehingga dalam kesempatan ketemu dengan Pak Gatot waktu itu masih sebagai Kadis Pariwisata gitu ya, Kadis Pariwisata Budaya Majalika, saya sedikit banyak jadi bisa nyambung. Itulah mungkin yang saya anggap bahwa dalam hal ini apa yang saya inikan dengan masyarakat, memberikan bahan, terlepas diungkapkan atau tidak, tapi buat saya sendiri ada. Satu hal lagi Kang Imam, buat saya walaupun umpamanya ada dengan bahasa pedasnya gitu ya di media, di medsos gitu kan, gimana tuh Dewan tuh begini. Kalau buat saya dipahami tenang aja, Dewan tuh 50 orang bukan saya kan gitu kan. Artinya dalam hal ini memang dihubungkan dengan apa yang diungkapkan sama Kak Iman tadi, apakah dewan yaitu kembali ke pribadinya masing-masing. Saya lihat ada beberapa dewan juga yang sebetulnya cukup intens juga untuk ikut berkomunitas, selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Ada beberapa dewan yang saya tahu persis, di satu sisi aktivitas di medsosnya dan sebagainya gitu kan. Oke. Jadi, ini ada yang menarik ini. Kia mecak Dewan Wani tampil dengan menanggalkan baju besinya. Oh iya, baju saya pakai baju Covid, saya kaos Covid tuh. Bajunya juga nggak dikancingin, cirinya terbuka menerima sebagai rakyat. Dan ini diiyakan oleh Pak Gatot Sulaiman. Setuju kan? Ya, perbincangan asik seperti ini sebetulnya yang saya ingin buat ya, Mang Mingcow juga. Ya, ada Pak Guru atau Yadi Wijaya ya. Juga selamat malam ya. Dan kemudian dijelaskan juga nih oleh Kang Bayu Saiful Ulum ya, banyak katanya yang sudah disupport oleh Kang Jejem. Ini ada setelah Cibayawak, ada Hulu Daya di mana itu? Di Limunding. Oh, Limunding juga sama. Itu apa? Jadi ada kelompok. Satu komunitas juga. Ya. Kebetulan di daerah tersebut ada stuck antara generasi tua gitu ya. Dengan generasi muda dan anak-anak. Nah, ada seolah-olah di Hulu Daya ini lost satu generasi pemudanya sekarang tuh nggak ada. Yang ada tuh orang tua sama anak-anak. Nah, isinya dari Hulu Daya itu yang ada di Limunding itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang masih punya satu komitmen untuk meninggikan lingkungan. Kebetulan memang sebelah selatan Limunding ada namanya Hulu Daya juga, itu yang dijadikan nama. Berbeda dengan Cibayawak, berbeda ya? Berbeda. Kalau Cibayawak itu yang ada di daerahnya Om Bayu sendiri. Di daerah Majasuka. Majasuka ya. Memang saya tahu persis, hampir rutin tiap tahun ada event Cibayawak, festival Cibayawak. Dan di saat memang Om Bayu sendiri ingat saya, ya saya juga ingat dengan festival Cibayawak ya kan gitu ya. Ya, kemudian juga ada pemuda tani Iser. Nah, apa sih ini Iser nanti? Iser itu awas gitu, hilik gitu. Benar tak? Kalau kita ini kan secara leksiknya mungkin itu ya, bahasa Sundana Iser kan itu gitu ya. Cuman secara ini sih sebetulnya bukan itu. Itu adalah salah satu dukuh ataupun kampung dusun dari Desa Limunding yang memang secara geografis terhalang oleh beberapa desa. Ada Desa Mirat, ada Desa Parungjaya. Di situ ada dusun Iser tapi masih ke Limunding. Dan Om Bayu juga ngajak saya juga di situ. Alhamdulillah ada sekelompok pemuda-pemuda yang walaupun di situ udah mulai terimbas industri ya, dengan dekat dengan nabati segala macam, tapi masih terobsesi oleh hal-hal yang sifatnya bercocok tanam gitu bertani.
Itu yang sama Om Bayu sama-sama difasilitasi tentang mungkin sedikit banyaknya dari pola budidaya dan sebagainya, sehingga terbentuklah juga di situ pemuda tani Isar. Dan ini sebetulnya kelahirannya, kalau dianggap kelahiran, aktenya aja belum keluar gitu kan, karena baru 2-3 bulan ke belakang gitu. Oke. Ya, banyak juga ya di sini ada ya tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Jajam, ada Batu Semar, Bukit Semar dan Garban. Cuma Dewan ini nggak mau terekspos gitu. Ya sekarang kan diekspos. Diekspos oleh Kang Iman. Karena teman sepaham aja. Ya. Kalau tidak sepaham nggak akan saya ekspos gitu. Ya, Kang Salam juga, Kang Bayu juga salam buat Pak Gatot ya. Silakan saling menyalami ya. Ya, salam hormat Mang Ming juga ini, Om Bayu. Tiga tentara wae, salam hormat. Sekarang lebih banyak di rempah embassy gitu. Oh iya rempah besi ya. Kenapa nggak bawa minuman? Itu mestinya lupa tuh. Ya, ini banyak yang kemudian juga berkomunikasi di antara teman-teman. Ya, ini yang sebetulnya kita ingin ciptakan, kita ingin buat ya. Teman-teman saling berbagi informasi. Karena kebetulan kemarin juga ada teman-teman di Garut yang punya peternakan ayam. Nah, kemudian ada juga teman-teman lain yang juga ingin membelinya. Nah, jadi saya pikir kemudian ini bisa terjadi dunia ekonomi. Nah, sambil sebelum ke hal-hal yang lain, karena di sini sudah ada kopi, sudah ada sedikit camilan-camilan, barangkali sambil ngopi dan sambil camilan saya iringin dulu dengan beberapa buah lagu Kang Jajam, Mang Ming juga ya, karena tadi datang sudah langsung berbincang ya. Ini produk. Oh ya, produk. Ini produk ini. Rempah. Ini rempah embassy ya? Rempah embassy. Ya, siap. Untuk apa? Untuk tolak angin nih. Oh iya, Mungkin Pak Gatot juga udah pernah nyoba ini. Saya lihat soalnya pernah diposting ya. Langganan katanya. Ya, saya lihat di Pak Gatot ya. langganan Bingco gitu. Ya. Ini juga mungkin kaitan dengan dinas sosial dan sebagainya, karena kemarin juga kita bawakan ini lagu di bersama-sama dengan Kang Eka ya kemarin. Ya. Silakan Mangga. Sambil dulu. Dek, ayo Dek. Ayo Dek, ayo Mang Ming. Ayo. Lima kaki lebar jaraknya, kaki lima jadi tempat dagang bersama. Kaki lima riwayatmu di Nusantara. Kaki lima jajakan barang, lestarikan budaya. Saling menjaga, saling membela. Seorang terluka, semua merasa sudah seperti saudara. Setiap hari saling berbagi, setiap malam bertukar makanan, berniaga sambil berteman. Kaki lima berjualan raya sejahtera. Kaki lima ada tawar menawar harga.
akan abadi sepanjang masa. Tak jemu-jemu meski diburu, tak akan gentar dikejar-kejar bagaikan binatang liar. Selalu dituduh membuatku hingga digusur, disuruh mundur, kaki lima tetap ada. Kaki lima, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya. Oh, 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 la, la. Oh, 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 da, 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 da. Kaki lima, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya. Kaki lima, kaki lima, jadi tempat dagang bersama. Kaki lima, kaki lima, riwayatmu di Nusantara. Kaki lima, kaki lima, jajakan barang lestarikan budaya. Kaki lima, kaki lima, berjualan rakyat jelata. Kaki lima, kaki lima, ada tawar menawar harga. Kaki lima, kaki lima, sudah ada sejak dulu kala. Kaki lima, kaki lima, akan abadi sepanjang masa. Tak jemu-jemu meski diburu, tak akan gentar dikejar-kejar bagaikan binatang liar. Selalu dituduh membuatku hingga digusur, disuruh mundur, kaki lima tetap ada. Kaki lima, kaki lima, lima kaki jarak lebarnya. Kaki lima, kaki lima, lima kaki lebar jaraknya. Ya, jadi ternyata kaki lima itu punya riwayat yang cukup melekat dengan kepulauan yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tahun 1811 ketika Raffles datang, kemudian terlepas dari apakah itu kemudian kita mengetahuinya sebagai penjajah, datang ke kepulauan Pulau Jawa, tepatnya di Batavia dan sekarang Jakarta, itu di sebuah kota, mungkin entah lah, jadi membuat semacam trotoar sekarang itu lebarnya 5 kaki. Nah, kemudian diperuntukkan untuk berjualan gitu. Bukan diperuntukkan, tapi kemudian digunakan untuk jualan. Digunakan oleh warga setempat ya, untuk berjualan ya. Kemudian melekatlah Jadi kaki lima. Jadi sebetulnya kaki lima itu berasal dari maka dalam riwayatnya kemudian di Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap trotoar pasti dihuni oleh para pedagang kaki lima. Tapi memang seperti itu ya. Jadi mungkin juga kenapa kemudian
ini kadang juga menjadi sebuah persoalan sosial ya, karena juga banyak setiap orde, setiap zaman juga, salah satunya kalau di kota-kota itu adalah kaki lima ya. Yang mudah-mudahan juga di Majalengka kemudian menjadi terjaga ya, karena beberapa tempat, beberapa ruang space juga sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Nah, mudah-mudahan bisa bersama-sama, karena ternyata pedagang kaki lima atau kaki lima adalah ekonomi yang kemudian secara tiba-tiba tumbuh di Majalengka, Kang ya. Betul. Nah, ini mungkin juga pernah menjadi pembahasan di tempat seperti itu. Ya, silakan teman-teman, ini ada yang mau berbincang-bincang ya. Berbincang-bincang katanya. Ini secara langsung bisa tentang apa saja, Kang ya. Yang penting kita asik-asik saja ngobrolnya. Yang ringan dan yang lucu. Yang ringan dan yang lucu saja. Karena betul bahwa salah satu imun yang paling penting melawan COVID-19 virus corona ini adalah kegembiraan, Mang Ming. Jadi hal-hal yang lucu menuju kegembiraan harus dibangun sejak sekarang. Ya, kita sudah tersambung dengan salah seorang warga masyarakat Kabupaten Majalengka ya. Selamat malam Ibu ini ya. Miss Atau Neng atau Jeng. Ya, Neng Nisa. Neng Ya. Nisa. Selamat malam Kang Iman, selamat malam juga Kang Jejem, salam kenal. Tapi mohon maaf ini kayaknya sinyalnya kurang begitu bagus ya. Ya, yang bagus itu Mang Ming sebetulnya. Kalau sinyal di mana-mana pasti jelek lah. Iya, mohon maaf ini soalnya daerah pegunungan jadi gitu deh sinyalnya. Oh ya, di mana dan mau apa silakan. Kenapa? Ya, mau ada yang disampaikan karena Kang Jejeng ini membuka lebar-lebar setiap apa yang kemudian ingin disampaikan. Ini dalam situasi sekarang mungkin kaitan dengan profesimu ini yang sebagai ya. Sebetulnya kurang begitu jelas juga ya saya dengar, tapi saya sudah simak dari awal ya Kang Iman obrolan akang-akang berdua ini. Sebelumnya salam kenal. Saya kebetulan dari Maja Selatan Kang, barangkali sudah pernah bermain-main, mungkin berkeliling-keliling sampai ke Maja Selatan mungkin, atau kalau belum mangga di Antos. Tapi saya yakin pasti sudah ya. Saya pengen tanya, nggak mau bahas yang berat-berat sih, tapi saya yakin kalau Kang Jejem ini orang yang sangat luar biasa, orang yang dilihat dari komen-komen juga kayaknya memang luar biasa sekali, apalagi sudah 2 periode ya Kang. Yang ingin saya tanyakan, Kang apa sih yang membuat Akang mau jadi anggota dewan apalagi 2 periode gitu Kang? Dengan saya tadi jadi penasaran. Langsung aja nih ya, Nah, Neng Nisa ya. langsung. Jadi yang pertama saya terus terang aja selama 25 tahun lebih saya di dunia profesional. Saya di dunia profesional, dimulai karir saya kebetulan background memang saya kehutanan. Jadi ya di gunung dan di hutan gitu ya. Dan kebanyakan di luar Jawa. Setelah itu saya mencoba untuk dengan usia yang sudah tidak cocok lagi terus-terusan bahasa Sunda mah kukurubutan we di leuweung seperti gitunya. Dan dengan usia saya coba berpindah profesi untuk ke arah pekerjaan-pekerjaan sipil. Nah, di saat itu saya melihat ada dalam tanda petik hal yang menarik dengan sistem pemilu kita
sejak 2009 dan saya masuk di 2014 itu dengan sistem proporsional terbuka. Artinya di situ saya melihat bahwa pola pemilu kita kesininya nomor urut bukan jadi merupakan satu masalah dan bukan merupakan satu jaminan bahwa nomor urut satu pasti menang gitu kan. Nah, saya merasa memang dalam hal ini saya bukan orang partai aslinya gitu ya. Jadi terus terang aja kalau umpamanya di 2009 ke belakang saya ikutan untuk nyalek segala macam, pasti mungkin saya dapat nomor yang nomor sendal jepit, mungkin nomor 7, mungkin nomor 6 gitu kan. Ya, oh ya istilahnya dulu ada ya, nomor sendal jepit. Sendal jepit. Yang mana kalaupun raihan suara masyarakat atas keterpilihan ke saya itu banyak, tapi pasti yang jadi sih adalah nomor satu kan gitu ya. Nah, dengan sistem proporsional terbuka ini saya melihat ada satu kesempatan buat saya, artinya bagaimana saya bisa dipercaya masyarakat untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, walaupun nomor urut saya di 2014 itu nomor 4. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Dengan itu akhirnya saya bisa masuk di 2014, yang melatar belakanginya juga salah satunya selain tadi memang awalnya saya di dunia profesional, perkenalan dengan Kang Imam Sabumi, dengan Ming Chow dan lain sebagainya, itu merupakan satu kebiasaan saya dari kecil sampai dewasa. Artinya apa? Orang gaul lah gitu ya. Senang untuk main kemana dan lain sebagainya gitu kan, untuk mencoba bertukar pikiran dan sebagainya. Itu juga yang merupakan faktor kekuatan mungkin yang akhirnya saya coba implementasikan di 2014, dan alhamdulillah dapat kepercayaan dari masyarakat untuk saya bisa duduk walaupun nomor 4 gitu kan. Secara nomor urut sih, bukan nomor 1 gitu kan. Nah, tapi itu mungkin suara terbanyak berarti. Suara terbanyak dalam satu kandangnya gitu. Itulah Neng salah satunya yang menjadi ketertarikan saya waktu kemarin awal nyalek gitu. Otomatis udah jadi, udah merasakan, dan ternyata lebih banyak yang bisa saya perbuat gitu kan dengan rekan-rekan utamanya. Makanya saya ikut lagi nyalek yang keduanya gitu Neng. Alhamdulillah juga masih ada kepercayaan dari masyarakat terhadap diri saya gitu. Itu barangkali sederhananya lah saya ungkapkan seperti itu alasannya. Oke, mau tertarik juga? Lagi nih, kenapa? Tertarik Kenapa, juga menjadi untuk nyalek? Tertarik juga untuk nyalek nanti? Gimana ya, Kang? Pusing nggak sih, Kang? Jadi anggota dewan? Dibawa enjoy aja, nggak usah pusing gitu. Justru setelahnya jadi dewan, jangan sampai kita sendiri merasa tertekan dengan kedewanannya gitu. Pantau jadi nutup terus gitu. Pintu gerbang ditutup gitu. Jadi tidak dinikmati dewannya dong gitu. Iya, takut sama netizen nanti ya, Kang. Kang, saya mau nanya lagi nih, Kang Jejem ini kan memang spesialisnya di Kefra ya, di kesejahteraan gitu. Nah, menurut Akang sendiri nih, menurut kacamatanya seorang Kang Jejem ini, kesejahteraannya warga Majalengka ini sudah sejauh mana nih, dan apa yang harus diperbaiki mungkin? Atau mungkin saya juga mewakili teman-teman di seprofesi saya di dunia ekonomi kreatif mungkin ya, Kang ya. Mungkin ada pesan dari Akang untuk kami-kami ini yang mungkin memang ada hubungannya dengan Kefra ini, Kang. Jadi gini, Neng Nisa, kalau berbicara dari masalah yang tadi diungkapkan, saya sendiri menyikapinya bahwa untuk masyarakat Majalengka secara umum, memang kalau secara makro gitu ya, secara makro bisa dilihat dari indikator IPM, alhamdulillah sih
kita udah naik kalau IPM-nya. Cuman memang belum berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan kita masih terhitung rendah. Gitu kan. Artinya dalam hal ini banyak hal yang harus kita pikirkan secara bersama-sama, baik itu pihak eksekutif ataupun pihak legislatif dan juga masyarakat, untuk bagaimana mendongkrak gitu kan. Selain tadi IPM yang sebetulnya udah naik, cuman angka kemiskinannya jangan juga ikut naik gitu. Tapi kita bisa menekan angka kemiskinan tersebut. Memang banyak hal yang saya lihat, walaupun sekarang untuk ketenaga kerjaan lepas dari Komisi 4 ya. Ketenaga kerjaan itu ada di Komisi 2 sekarang tuh, karena secara SUPK baru kemarin bahwa Dinas Perindustrian dan Ketenaga Kerjaan, dan itu merupakan leading sektornya Komisi 2. Walaupun terus terang aja sebetulnya di kita sekarang sudah banyak industri dan lain sebagainya gitu ya, yang secara kasat mata memang bisa kita lihat langsung banyak penyerapan tenaga kerja gitu kan. Nah, dalam penyerapan tenaga kerja ini terus terang aja ada beberapa industri yang memang masih mengkhususkan, kebanyakan justru yang direkrut adalah tenaga kerja perempuan, yang laki-laki sedikit. Padahal saya juga kemarin dapat protes dari ibu siapa ya kalau nggak salah waktu audiensi. Bahkan ibu ini juga memprotesnya, Pak, kalau bisa usulkan ke industri itu jangan ngambil perempuan yang banyak-banyak. Karena gimana-gimana juga ya dapur jadi nggak ada yang ngurus, anak-anak jadi nggak ada yang ngurus, masa bapaknya yang ngurus dapur sama ini, logis juga gitu kan. Dan itu terus terang aja dari obrolan aja udah jadi satu bahan juga buat kita gitu, Pak Kang Iman gitu ya. Oh benar juga ya. Jadi saya masak kalau perempuan semua nu diterima di pabrik gitu ya. Betul. Dari secara psikologi juga katanya memang berpengaruh terhadap perkembangan keluarga itu sendiri gitu. Karena idealnya adalah bapak-bapak yang cari kerja, sementara ibu mengurus rumah dan juga anak-anak untuk generasi selanjutnya kan. Kalau misalkan kebalik ya, misalkan ibu-ibunya yang kerja, terus gimana nih bapak-bapaknya kerja, anaknya gimana, rumahnya gimana, akan konflik-konflik tersendiri di dalam rumah tangga mungkin gitu. Jadi kemana-mana. Iya betul, dan bisa. Jadi ya itu satu masukan langsung gitu ya dari kami kemarin waktu audiensi dengan salah satunya ada ibu-ibu muslimat gitu ya yang hadir dan menyelutukan itu. Dan ini jadi masukan, mungkin ya ke depan kita coba berkoordinasi juga dengan pihak eksekutif, berkoordinasi juga dengan pihak industri gitu ya, untuk minimalnya penyeimbangan lah gitu. Jangan sampai kayaknya sekarang tuh 70-30. 70 beberapa pabrik memang 70%-nya tenaga perempuan yang direkrut gitu. 30%-nya tenaga laki-laki. Itu mungkin hal begini memang tidak menjadikan satu pekerjaan khusus. Kami juga harus kerja sama-sama gitu ya. Lintas sektoral, termasuk dalam hal ini juga dengan pihak eksekutif pemerintahan Kabupaten Majalengka gitu, untuk menjadi satu pemikiran bersama. Itu Neng. Siap. Ya, masih ada yang ingin disampaikan, Nisa? Satu lagi pesan untuk kami ini, saya termasuk generasi muda ya. Ya, iyalah, muda lah. Ya, jadi ya pesan untuk generasi muda, kalau ini saya gitu kan, tanya ke kawan-kawan komunitas yang selama ini saya coba untuk fasilitasi. Artinya saya coba fasilitasi kawan-kawan muda, kawan-kawan milenial. Yang paling penting adalah saya akan lebih menghargai gitu kan, sekecil apapun action dari ide yang Anda punya untuk diimplementasikan. Karena
Kalau hanya ide saja tanpa actionnya, itu yang terus terang aja akhirnya jadi pemimpi aja gitu ya. Nah, makanya seperti Om Bayu gitu kan cerita tentang pemuda tani Isar dan idenya sederhana, cuman dengan langsung diimplementasikan itu menjadikan satu kegiatan yang nyata, dan itu saya tertarik untuk mencoba difasilitasi gitu. Jadi pesan saya ke kaum muda, kaum milenial, termasuk Neng Nisa segala macam, silahkan untuk berkarya sekecil apapun idenya, tapi yang paling penting langsung diimplementasikan. Dari diimplementasikan itu akhirnya kita tahu, kita bisa mengevaluasi bahwa ide kita ini salah atau ide kita ini perlu dikoreksi dan sebagainya. Jangan dulu berpikir yang terlalu gede gitu ya, tapi ya hanya berpikir terus gitu, hanya mengeluarkan ide-ide aja, nggak ada actionnya gitu kan. Saya rasa mungkin itu Neng, salah satunya ya dari saya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang. Oke, sudah cukup. Nah, kalau misalnya sebetulnya Cukup Kang pasti Iman, terima kasih. pasti akan banyak hal perbincangan yang ingin disampaikan sebetulnya. Karena cukup asik berbincang dengan Kang Jejeb ini ya, apapun beliau selalu memberikan apresiasi dan tentu saja menguasai persoalan karena memang juga sesuai dengan kompetensinya ya. Sekali lagi tentu saja terima kasih Nisa sudah hadir, dan kapan-kapan tentu kita bisa berjumpa lagi ya. Terima kasih ya. Saya tutup Terima ya. kasih Kang Iman. Iya, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Oke, sebetulnya perbincangan tadi kaitan dengan apa namanya yang terakhir ya, dengan kaitan anak-anak muda yang kemudian melakukan kreativitas baik di wilayah ekonomi maupun di wilayah kekaryaan ya. Salah satunya tentu saja Mang Ming ini ya sudah melakukan gagasan berpikir yang kemudian diimplementasikan, maka jadilah produk. Dan produknya ini apa ini? Wedang angin, jamu khas kota angin, wedang angin. Nah, ini termasuk namanya juga kan yang perlu diapresiasi ya, wedang angin. Satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia. Dari kota angin. Ya. Jadi ini bisa diminum ini seberapa gelas ya Mang? 5 gelas ya. Jadi 5 gelas bisa untuk dikonsumsi, dan pada situasi sekarang di mana ada wabah Covid Corona ini cukup efektif ya untuk menjaga imunitas kita ya. Jadi itulah satu gagasan berpikir kemudian diimplementasikan dalam satu produk. Ini yang paling penting, dan ini sudah didukung oleh Kang Jejem. Maka ketika kemudian ada 50 anggota dewan yang mendukung 5 orang saja sudah 5 kali 50 kali 5 ke 950 orang ya, bisa terkondisikan seperti ini. Tapi yang menarik tadi sebetulnya adalah kaitan dengan ketenaga kerjaan ya, dimana bahwa di Majalengka ini kan hampir ratusan ribu ya, pekerja pabrik yang diantaranya adalah perempuan, yang tentu saja hampir seperempat bahkan setengah dari penduduk warga Majalengka barangkali ya yang sudah terakomodir sebagai pekerja. Di sisi lain bahwa ini sangat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup tinggi tentunya, tapi di lain sisi juga ternyata ada problema yang tentu saja menjadi problema keluarga yang menjadi problema sosial ya, di mana kemudian ibu-ibu atau para perempuan justru lebih banyak berada di luar rumah. Doraka kata Minco gitu. Dibanding ngurus rumah. Nah ini juga adalah persoalan sosial yang mungkin juga karena apa? Karena di Majalengka ini memang jumlah penduduknya terbatas ya. Jadi kalau kemudian semua terseret di dunia kerja pabrik-pabrik dan sebagainya, yang seperti tadi dikhawatirkan oleh Nisa ya, bagaimana anak-anak yang kemudian apakah memang harus belajar pada situasi dan kenyataan.
Jadi karena ditinggalkan oleh orang tuanya, ya ini menjadi menarik sebetulnya. Kang Jejem, mungkin ini adalah yang terakhir yang menjadi perbincangan karena saya komitmennya tadi 1,5 jam ya dengan Kang Jejem ini. Tentunya ini harus kita pegang komitmen ini supaya kebetulan memang kami dari Leuwi Munding Dari sebelah Leuwi Munding, timur ke iya. Leuwi Seeng sebelah barat gitu. Jadi perjalanan juga tadi agak lumayan. jadi lewinya itu sudah sama Sama, sebetulnya. Lewi Saeng, Lewi Munding itu punya ikatan batinan ya. Siapa tuh? Sama-sama punya background agak hitam gitu. Oh iya. Seeng bujurnya hidung gitu kan, Munding 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 ya sama, hidung gitu. Ya, mudah-mudahan pertautan ini juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tetap bertaut, tetap melakukan pertemanan dan tentunya ada satu pertanyaan yang mudah-mudahan sekali lagi semakin membuat pertautan di diskusi teman sepaham Kang Jejem bahwa arti teman itu sendiri seperti apa yang kemudian bisa opinikan menurut Jejem ya. Ini berkaitan dengan pertemanan Mang Ming. Iya. Jadi yang ini udah nggak yang lucu ya, ini yang berat ya Maya. Kalau konsep saya sederhana aja, bahwa dari arti pertemanan atau arti teman itu sendiri adalah bahwa kita bisa saling isi, kita bisa bersinergi untuk maksimalnya memunculkan sesuatu, tapi minimalnya adalah untuk berhubungan secara baik. Artinya dalam hal ini kalau saya melihat saya dengan Mincau berteman, saya dengan Kang Iman berteman, berarti ada satu frekuensi yang kesamaannya gitu kan. Kalau tanpa itu jelas banyak tahu kalau begini saya akan marah, saya akan ini, kalau begini saya akan sama juga dengan saya mempelajari tentang kepribadian Kang Iman, kepribadian Mincau gitu kan, bahwa hal-hal tersebut menjadikan satu rambu-rambu untuk kita menjadi teman yang sejati gitu kan, teman yang tidak hanya sesaat gitu kan, tapi insya Allah untuk bersilaturahmi secara panjang. Mantap ya. Karena akhir-akhir ini banyak yang kemudian mempertanyakan teman sepaham ini Mang Ming ya. Nah, sih sudah teh teman sepaham itu apakah teman sepaham baik dan sebagainya. Sebetulnya sudah dijelaskan oleh Kang Jejem barusan bahwa teman sepaham itu adalah, jadi kalau misalnya berbeda paham ya harus dipahami bahwa mungkin paham Mang Ming masih gak kieu gitu ya, paham Wing masih gak kieu, paham Kang Jejem masih gak gitu, tapi kita harus paham yang terpenting tadi ada frekuensi yang sama. Mantap. Kajian rada jauh gitu. Kajian rada jauh jeung geus lila teu panggih oge, tapi tetap ada frekuensi yang sama. Salah satunya tadi kalau tidak Sherlock gitu ya, nggak akan ketemu ke sini. Salah ya, ngasih petunjuk jalan gitu. Geus poho, soalnya geus lila antara ka dia. Ya, untung kayak Sherlock kayak tadi. Ya, menarik teman-teman apa yang kemudian kali ini kita perbincangkan sebetulnya, dan tentu saja terima kasih juga sudah hadir. Dan sekali lagi diskusi teman sepaham ini juga didukung oleh teman-teman yang ada ya, Kang Jejem, pada Songgeri, ada Songwiga, ada Majalengka Mat, ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, kemudian ada Bageyot, ada Alpucok YouTuber, dan juga ada Subur Jaya Mebel, dan tentu saja ada Niaga teman sepaham. Dan teman-teman yang sudah hadir juga pada malam hari ini tentu saja terima kasih. Seperti tadi bahwa ruang dan waktu juga sering memunculkan jarak, dan tentunya di dalamnya selalu ada keterbatasan waktu
Mang Ming ya. Dan berkaitan dengan tadi Pamungkas tentang pertemanan, sekali lagi bahwa yang terpenting dari kita ini adalah ada frekuensi yang sama yang kemudian mengikat kita menjadi sebuah pertautan. Begitu Kang Jejem. Sami-sami. Terima kasih. Ya. Kang Jejem dan keluarga juga sudah hadir, ada Mang Ming dan sebagainya jauh-jauh dari Lemunding. Dan tentu saja kita sampaikan buat teman-teman juga terima kasih. Dan saya Iman Sabumi. Ntar dulu saya sedikit Nah, closing ada yang statement disampaikan. dulu mungkin. Closing statement artinya kesempatan seperti begini juga tidak gampang juga. Ya. Saya bisa langsungkan terutama dengan Kang Iman ini sama jauh jaraknya tapi dekat di hatinya gitu kan. Terus yang paling penting bahwa apa yang saya obrolkan di malam hari ini itulah saya yang paling pentingnya gitu kan. Dan memang saya mencoba untuk berinteraksi dengan semua pihak bahwa ya di satu sisi saya tidak bisa lepas dari apa yang ada di pundak saya sebagai dewan. Makanya buat kawan-kawan semua segala sesuatunya kalau memang ada sesuatu hal dan sebagainya, kebetulan rumah saya di Lemunding pas di pojok alun paling gampang, sebelah utaranya Masjid Raya Lemunding. Jadi di situ kebiasaan seperti begini dengan Kang Iman sudah biasa saya langsungkan juga, kadang-kadang sampai jam 11 jam 12. Mangga ada hal-hal yang akan disampaikan, tidak usah nunggu saya reses, kapanpun saya persilahkan kalau memang ada waktunya. Masalah nomor telepon ada di Kang Iman. Siap. Nah, nanti tinggal hubungi saya aja. Yang jelas bahwa kita doakan saja Kang Jejem sehat, Amin. tetap bergembira bersama keluarga, dan tentu saja 2 kali periode di Majalengka sudah harus terbang ke Jawa Barat. Aduh, amin mudah-mudahan. Kan biasanya seperti itu ya aturannya. 2 periode di daerah harus terbang ke provinsi, dan kalau lebih banyak teman-teman berada di provinsi juga lebih menguntungkan ya, karena betul. Tentu saja ada banyak informasi dan sebagainya yang bisa tersampaikan ke Kabupaten Majalengka. Sekali lagi terima kasih, dan tentu saja diskusi teman sepaham pada malam hari ini tentu saja kita akhiri, dan sebelumnya mari kita bersama-sama untuk kemudian menautkan lagi pertemanan kita. Saya Iman Sabumi, salam teman sepaham. Kita adalah teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman hidup sepaham, selalu saling